Pertama kata Rasulullah SAW, kul zaita, konsumsi oleh kamu minyak zaitun. Berarti dikonsumsi ini bisa langsung dia konsumsi sendiri. Bagus. Dan juga bisa dikonsumsi langsung buahnya. Saya punya pengalaman dengan buah zaitun. Tapi buah zaitun yang hitam. Saya dulu 15 tahun di Madinah, sarapan itu selalu itu ada zaitun. Kalau ada minyak, ada buah. Pengalaman saya dulu, saya kena penyakit mah akut. Tapi coba saya saja. Dan saya pernah baca memang masalah zaitun. Bagus untuk buat obat mah. Saya makan setiap pagi sesarapan, saya makan 5-10 biji. Alhamdulillah. Kalau saya berikan terus, hilang mah saya. Hilang. Sama sekali. Dulu asal capek sedikit, kamu dia. Asal agak belajar sedikit keras, dia kamu muntah-muntah, susah berjalan. Karena saking apanya. Nah, tapi dengan berkat dia banyak makan buah zaitun terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa iqtada bihadihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba, wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib, hafizakumullah wa ra'ah. Maghrib ini, alhamdulillah, kita berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini, melanjutkan kajian kita, membaca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kitab yang disusun oleh seorang ulama besar kita, Imam At-Tirmizi, dalam bukunya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tentang pri kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sampai kepada bab yaitu sifatu idami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang apa lauk pauk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita membaca hadis-hadis tentang makanan pokok Rasulullah SAW, yaitu berupa roti. Tapi teman roti itu apa? Dan apa juga hal-hal yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW. Terakhir kemarin kita menjelaskan yaitu bahwa Rasulullah SAW pernah juga memakan daging ayam. Dan sebelumnya dijelaskan Rasulullah SAW juga teman roti itu, campuran roti itu adalah cuka. Kalau kita sudah bahas. Pada malam ini kita membaca riwayat tentang apalagi yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu yaitu dari Abu Usaid. Abu Usaid ini kita sudah jelaskan, dia ini adalah namanya Abdullah ibnu Sabit al-Ansari. Dia ini terkenal salah seorang terdaftar dalam sahabat-sahabat yang menjadi pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikenal dia dengan Abu Usaid. Abu Usaid ini menceritakan dan berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kul zaita waddahinu bihi
fa innahu min syajaratin mubarakah. Nah, ini sabda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Kulu itu makan, konsumsilah. Az-zait, az-zait itu artinya minyak. Nah, minyak di sini kalau disebut az-zait, maka yang dimaksud adalah minyak zaitun. Nah, karena inilah di negeri Arab yang dikenal dengan zait. Maka sebagian orang mengatakan zaitu zaitun, zaitu az-zaitun. Tapi kalau dibilang az-zait saja, itu yang dimaksud adalah minyak zaitun. Jadi sini Rasulullah mengatakan kuluz zaitan, konsumsilah oleh kalian minyak zaitun, waddahinu bihi, dan minyakilah tubuh kalian dengannya. Maka di sini bisa saja waddahinu bihi, minyaklah tubuh kita, atau di situ bisa juga minyak rambut kita. Minyakilah tubuh kalian, lumurkan tubuh kalian dengan minyak zaitun. Fa innahu min syajaratil mubarakah. Karena sesungguhnya minyak zaitun itu berasal dari pohon yang penuh berkah. Nah, ini hadis Rasulullah SAW. Untuk kita ketahui tentu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya sampai kepada Abu Usaid, sampai kepada Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat siapa lagi ulama lain yang meriwayatkan hadis ini, yaitu sabda Rasulullah SAW dari Abu Usaid ini, yang mengatakan konsumsilah oleh kalian minyak zaitun dan berminyaklah kalian dengannya. Kemudian karena minyak zaitun itu berasal dari kayu yang penuh berkah. Nah, di antaranya ulama yang meriwayatkan hadis ini juga dari Abu Usaid, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau kita melihat hukum hadis ini apa? Tingkatan hadis ini. Karena hadis-hadis itu Bapak Ibu sekalian ketika disampaikan supaya hadis itu menjadi dalil, menjadi hujah, menjadi dasar oleh kita, bisa dipercaya. Maka ulama berusaha setiap hadis-hadis yang diriwayatkan itu dijelaskan apa tingkatan dan hukumnya. Maka di dalam atau hadis ini kalau kita lihat siapa ulama yang menjelaskan hukum daripada hadis ini, ya salah satunya adalah salah seorang ahli hadis kontemporer, yaitu yang dikenal dengan Syekh Albani. Syekh Albani di dalam Sunan At-Tirmizi mengkategorikan, nah Sunan Tirmizi itu dibaginya kepada dua. Dipilahnya Sunan Tirmizi itu kepada dua. Ada hadis-hadis yang sahih, kelompok sahih, maka dinamakannya dengan Sahih Sunan Tirmizi. Kemudian diseleksinya lagi. Maka apabila terbukti oleh dia hadis itu dengan sanadnya berhukum atau tingkatannya dhaif, maka dimasukkannya kepada dia pecah Sunan Tirmizi itu menjadi dua, Sahih Sunan Tirmizi dengan dhaif Sunan Tirmizi. Hadis ini dimasukkannya di dalam kelompok sahih. Berarti hadis ini adalah hadis sahih dari Abu Usaid. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian disuruh kita di sini untuk mengkonsumsi minyak zaitun. Minyak zaitun itu dikonsumsi bisa saja sendiri. Kita kalau bisa langsung minum minyak zaitun. Saya sendiri Bapak Ibu rutin saya minum minyak zaitun. Pagi tadi menjelang ke sini saya minum minyak zaitun. Kadang sampai 2-3 sendok sekali minum. Nah, karena itu sangat bermanfaat sekali. Nah, pagi-pagi kalau sudah minum kopi, minum minyak zaitun. Langsung minum saja. Ya rasanya kan kurang enak memang ya, karena tak ada manisnya. Ya pahit-pahit sedikit lah. Tapi dari sisi aspek kesehatannya luar biasa. Nah, cuman minyak zaitun ini sampai kepada kita karena di kita tak ada, ya kan? Tak tumbuh zaitun itu di kita. Nah ini
termasuk tumbuhan yang keras, yang tumbuh dia di tengah-tengah negeri yang tak ada hujan, yang jarang hujan. Musimnya musim panas, musim dingin. Dan di dalam sejarah, ini pohon bersejarah, di dalam tafsirnya, di dalam Al-Quran kan ada disinggung Allahu nurus samawati wal ardh. Di situ disinggung masalah minyak zaitun. Minyak zaitun yang mana di situ fungsinya adalah sebagai bahan bakar yang menyalakan api bercahaya. Maka dalam tafsir itu ulama menjelaskan bahwa pohon zaitun ini adalah pohon yang pertama tumbuh di tanah atau di Jazirah Arab setelah terjadinya topan di masa Nabi Nuh. Dan setelah topan itu kan mati semua, habis kehidupan di muka bumi. Maka apa pohon yang pertama tumbuh adalah pohon zaitun. Dia tumbuhnya di negeri Syam itu, dan dikenal dia dengan di Palestina. Dan terkenal juga daunnya lebat, pohon zaitun ini. Dan uniknya dia ini adalah salah satu pohon, kalau dia bercabang, daunnya itu mulai dari pangkal cabangnya. Dia daunnya lebat dan juga buahnya lebat dan umurnya sangat panjang. Boleh dikatakan pohon zaitun itu adalah pohon yang terpanjang umurnya, sampai ribuan tahun. Pokok zaitun itu. Dan uniknya dia semakin lama umurnya, semakin lebat buahnya. Kalau kita kan semakin habis buahnya. Kemudian yang kedua, dia semakin lama umurnya, buahnya semakin tinggi kualitasnya. Maka orang pilih itu kalau dari buah zaitun yang umurnya tua itu mahalnya, masya Allah, luar biasa. Karena kualitasnya juga luar biasa. Jadi semakin tua dia semakin berkualitas. Maka ini sebagaimana juga saya pernah sampaikan, ya kita mencontoh dari kehidupan. Kita ini kan Bapak Ibu ya, makhluk-makhluk ini semuanya kan Allah jadikan ayat sebenarnya. Allah jadikan pelajaran bagi manusia. Karena hidup dia di tengah-tengah kita. Bahkan kadang-kadang barang-barang itu Allah ciptakan untuk kita. Bahkan menjadi konsumsi kita. Tapi kita juga jangan hanya mengkonsumsi makan saja, tapi kita tidak mengambil pelajaran. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini pertama kata Rasulullah SAW, kul zaita, konsumsi oleh kamu minyak zaitun. Berarti di konsumsi ini bisa langsung dia konsumsi sendiri, bagus. Dan juga bisa dikonsumsi langsung buahnya. Maka hidangan-hidangan biasanya di mana-mana ya zaitun ini ada yang dihidangkan dalam bentuk buah, dan buahnya macam-macam ya. Ada yang hitam, ada yang warnanya agak kehijauan ya, ada yang macam-macam warna zaitun ini. Kalau kita pergi ke restoran di Arab atau di Eropa, kita lihat buah-buah zaitun itu. Kemudian buahnya itu luar biasa, minyaknya dari buah itu juga luar biasa. Kemudian di samping dia dikonsumsi itu. Saya punya pengalaman dengan buah zaitun, tapi buah zaitun yang hitam. Saya dulu 15 tahun di Madinah, sarapan itu selalu itu ada zaitun, ada minyak, ada buah. Pengalaman saya dulu, saya kena penyakit mah akut. Tapi uji coba saya saja, dan saya pernah baca memang masalah zaitun, bagus untuk buah obat mah. Saya makan setiap pagi sesarapan, saya makan 5-10 biji. Alhamdulillah. Kalau saya berikan terus, hilang mah saya. Hilang. Sama sekali. Dulu asal capek sedikit, kambuh dia. Asal agak belajar sedikit keras, dia kambuh atau muntah, susah berjalan. Karena saking apanya. Tapi dengan berkat dia banyak makan buah zaitun terus. Maka saya sampai hari ini di minyak, kalau tidak ada buah sekarang susah di sini. Kita bisa dapatkan buah zaitun di supermarket ya, karena itu menjadi barang impor semua.
maka ini Bapak Ibu sekalian, ini makanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanan Rasulullah SAW itu walaupun nampak sederhana, tetapi itu adalah berkah. Perhatikan itu. Jadi zaitun dan juga minyaknya itu juga Bapak Ibu sekalian bisa menjadi campuran roti. Maka roti campur minyak zaitun, ya rasanya tak sedap. Kalau bisa tambah pula madu untuk pemanisnya. Ya, roti, madu. Nanti ada makanan Rasulullah juga madu. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian bersama madu, bersama roti, kemudian dijadikan dia campuran roti itu ataupun makanan yang lain. Jika ibu-ibu apapun masakan, kalau bisa gulai sayur campur minyak zaitun 1 sendok, 2 sendok. Itu luar biasa. Dan bahkan banyak juga orang menjadikan minyak zaitun itu minyak goreng untuk menghindari minyak-minyak yang lain, katanya itu kolesterolnya tinggi. Tapi kalau minyak zaitun itu sehat dan bisa dia menjadi minyak goreng. Ya cuma kalau jadi minyak goreng mahalnya butuh modal luar biasa. Tapi ada orang kalau dia punya kelebihan, memang minyak gorengnya zaitun. Goreng telur dengan zaitun, goreng bawang-bawang dengan minyak zaitun. Itu luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, wadahinu bihi. Ini salah satu fungsi minyak zaitun yang mana Rasulullah SAW perintahkan kita. Nanti minyak zaitun dikonsumsi baik sendiri atau bersama roti. Wadahinu bihi. Jadi bukan untuk dikonsumsi saja. Ini juga wadahinu bihi. Berminyaklah kamu dengannya. Artinya di sini kata Zaid al-Iraqi, Hafiz al-Iraqi mengomentari hadis ini, dasar wal muradu bil iktihan dahnus sya'ri. Yang dimaksud di sini dengan berminyak di sini meminyaki apa? Berminyaklah kamu dengannya, kata Rasulullah. Maksudnya meminyaki apa? Maka di sini Hafiz al-Iraqi menjelaskan yaitu dahnus sya'ri, yaitu meminyaki rambut. Saya kira minyak rambut yang kualitas tinggi itu salah satunya komposisinya minyak zaitun. Bagus. Tapi kalau langsung minyak zaitun kita kan bagus. Untuk rambut luar biasa. Kesuburan rambut, kemudian juga kepala ya. Itu luar biasa. Kan di sini kata beliau, wa qayyadahu fi riwayatin bidahni biduhni sya'rir ra'si. Kenapa Hafiz Iraqi di sini menafsirkan berminyaklah kamu dengannya, maksudnya minyakilah rambut kamu dengannya. Kenapa? Karena dalam satu riwayat ada di situ dijelaskan dahnu sya'rir ra'si, yaitu meminyaki rambut kepala dengan minyak zaitun. Kemudian juga wa'adatul Arab dahnu syu'urihim, dan kebiasaan orang Arab meminyaki rambutnya dengan minyak zaitun untuk supaya rambutnya itu tidak acak-acakan, supaya dia rapi. Namun la yuhmadul amru bihi 'ala al-iksari minhu wa la 'ala taqsiri fihi bihaitsu la tash'asu ra'suhu faqat. Namun katanya perintah itu tidak pula menyuruh untuk memakainya dengan banyak, dan juga tidak juga hanya sebatas itu saja, karena barangkali ada ya bahan-bahan lain yang membuat rambut itu rapi, tidak pula terbatas untuk itu. Kemudian juga perintah ini tidak pula perintah wajib, karena kan di situ kan kulu, makanlah, konsumsilah oleh kamu. Kan dalam kaidah hukum al-aslu fil amri lil wujub. Kalau ada perintah menunjuk hukum wajib. Apakah wajib di sini? Maka di sini Hafiz Iraqi mengatakan bahwa perintah di sini tidaklah perintah wajib. Tapi cuma perintah ini adalah perintah boleh. Dan
sifatnya anjuran, itu pun bagi siapa yang sanggup untuk mendapatkannya dan menggunakannya. Karena minyak zaitun ini tidak boleh tersedia di mana-mana. Kalau kita ini kan sudah minyak pohon zaitun tidak ada, maka untuk mendapatkannya agak susah. Maka saya katakan tadi itu barang-barang impor. Jadi di sini perintah untuk memakan zaitun, kemudian memakai, itu perintahnya cuma anjuran, sifatnya tidak wajib. Namun kalau seandainya orang melakukan ini karena mengamalkan perintah Rasulullah SAW, tentu dia berpahala. Itu pasti. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan fa innahu min syajaratin mubarakah. Artinya minyak zaitun itu dihasilkan dari pohon yang penuh berkah, yang diberkati. Jadi ini hasil dari pohon buah zaitun. Dan dia ada pohon, dan pohon itu disifati oleh Allah dengan mubarakah. Yaitu di dalam firman Allah dalam surah An-Nur ayat 35. Di situ ada yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Kan di situ disebut oleh Allah zaituna. Mana cahaya itu dinyalakan. Jadi dia bercahaya. Cahaya itu bersinar, dinyalakan dari pohon yang penuh berkah, yaitu pohon zaitun. Siapa yang mengatakan itu? Mensifati dia mubarakah, penuh berkah, Allah. Siapa Allah? Yang menciptakan zaitun itu sendiri. Dan dia yang menciptakan, dia yang bilang sama kita bahwa pohon itu mubarak. Itu Bapak Ibu sekalian, ditambah lagi Allah bersumpah dengan buahnya itu. Kaidah di dalam ilmu tafsir, kalau Allah menggunakan makhluknya sebagai bahan sumpahnya, itu Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa makhluknya itu punya keistimewaan. Maka dengan sumpah tadi Allah ingin mengingatkan kepada kita supaya kita perhatikan. Lewat begitu cara Allah mengingatkan kepada kita khasais, apa keistimewaan makhluknya. Allah pakai sebagai alat sumpah. Nah, itu ya sudah jadikan oleh orang-orang Barat, itu dijadikan sebagai bahan penelitian. Apa Allah sampai bersumpah? Nah, tapi kalau kita ini orang Islam makan saja kan, makan konsumsi saja, tidak menjadi pelajaran. Nah, maka di sini Rasulullah SAW sendiri, Rasulullah mengatakan, kurang apa lagi itu? Berarti pohon ini luar biasa. Baik, Imam As-Sun'ani, dia mengomentari juga mengasalah hadis ini. Rasulullah mengatakan, fa innaha min syajaratin mubarakah. Karena zaitun itu adalah perasaan diambil, dihasilkan dari pohon yang penuh berkah. Siapa yang mau penuh berkah? Rasulullah dan Allah sendiri yang menciptakannya. Apa kata Imam Sun'ani? Wasafaha Allah Ta'ala bil barakah. Allah mensifati pohon buah zaitun tadi dengan keberkahan likasrati manafi'iha, karena saking banyaknya manfaatnya. Kemudian li'annaha, Imam Sun'ani di sini berusaha dia menjelaskan kepada kita kenapa disifati pohon zaitun, buah zaitun itu dengan keberkahan. Pertama katanya likasrati manafi'iha, karena banyak manfaatnya. Maka orang kalau banyak manfaatnya, orang bilang usia itu banyak sekali berkahnya. Kapan kita menyebut orang banyak berkahnya? Kalau dia banyak. Tapi kalau seandainya merusak saja, mengganggu saja, membuat resah saja, orang bilang, saya banyak berkahnya. Berkah. Jadi berkah itu salah satu maknanya manfaat. Maka disebutnya pohon penuh berkah, kata Sun'ani. Kenapa? Karena manfaatnya banyak. Maka segala sesuatu kalau banyak manfaatnya,
disebut berkah. Maka nasi bagi-bagi itu nasi bungkus Jumat apa namanya? Insyaallah juga berkah. Kena harapan manfaatnya. Kemudian kedua, azan ya. Hasilkan azan dulu. Sambung. Maka di sini Rasulullah mengatakan fa inna min syajaratin mubarakah. Karena minyak zaitun itu berasal dari pohon yang penuh berkah. Maka Imam As-Sun'ani menjelaskan kenapa Rasulullah sifati minyak zaitun itu dengan minyak yang penuh berkah. Dari kayu yang penuh berkah. Keberkahan di sini apa maksudnya? Maka di sini beliau mengatakan pertama likasrati manafi'iha. Maka segala sesuatu itu disebut berkah, punya berkah karena banyak manfaatnya. Dan zaitun itu banyak manfaat. Ya manfaat untuk masalah gizi, nutrisi, kemudian juga katanya banyak juga proteinnya. Sehingga dokter juga menyarankan kepada dokter ahli gizi yang terlalu banyak bagi orang-orang yang sudah tua. Kenapa? Karena unsur proteinnya banyak di sana. Berarti banyak manfaat. Kemudian juga untuk makanan tadi menjadi bahan makanan dalam macam-macam variasi makanan. Maka minyak zaitun itu adalah andalan. Manfaatnya banyak. Kemudian juga untuk obat-obatan. Obatan daripada berbagai penyakit. Semacam minyak zaitun itu menjadi komposisi daripada obat untuk macam-macam penyakit. Kalau saya tak bisa saya menyebutkannya satu persatu. Tapi intinya pohon itu disifati oleh Allah dengan pohon penuh berkah karena banyak manfaatnya. Kemudian di sini juga kenapa syajaratun mubarakah? Li'annaha tambutu bil ardil muqaddasah. Karena pohon ini tumbuh banyak di bumi yang suci, di tanah yang suci. Namanya Baitul Maqdis. Maka di Palestina. Jadi kalau di Arab itu paling banyak tuh zaitun itu di Palestina. Bahkan coba bapak ibu bisa tanya mana minyak zaitun yang paling tinggi kualitasnya. Maka orang-orang akan bilang dari Palestina. Dari dua tempat. Tursina satu, Palestina satu. Masya Allah. Dua negeri ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau Tursina memulai dengan menyebut zaitun dulu. Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Waturi sinin. Apa maknanya Tursina? Itu adalah Tursina. Tursina itu di mana letaknya? Di Mesir. Itu ada tumbuh di rumah kita. Itu zaitun di sana. Itu kalau kita ini zaitun dari mana ini? Dari Tursina orang. Itu luar biasa. Di situ Allah nyebut wattini wa zaitun wa turi sinin. Tak mungkin Allah menghubungkan itu kalau tak ada. Memang di negeri itu tumbuh situ tin dan zaitun. Kami di perusahaan banyak mengambil dari Tursina itu. Nah, kalau dari dari Palestina itu banyak diolah di Yordania. Maka untuk mendapatkan, kalau Bapak Ibu pergi jalan-jalan ke Yordania, berusaha nanti mencari di situ minyak zaitun asli dari Palestina. Karena di situ saya melihat ada hubungan dagang gitu kan. Maka di sini karena dia tumbuh di bumi yang suci dan karena dia tumbuh di bumi yang suci, maka dia menjadi pohon yang penuh berkah. Apalagi bumi itu disifati oleh Allah dengan keberkahan. Jadi apa sebabnya? Zaitun itu disifati kata Imam Sun'ani dengan pohon yang penuh berkah karena dia tumbuh di bumi yang penuh berkah. Tentu
karena buminya diberkahi, maka yang tumbuh di sana juga berkah. Apa dalilnya? Bahwa Palestina itu bumi yang diberkahi. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, yang selalu kita dengar dibaca ayat itu di peringatan Isra dan Mi'raj, yaitu ayat Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami telah berkahi sekelilingnya. Sekeliling apa? Masjid. Sekeliling masjid itu apa? Itulah bumi Palestina. Itu bumi Baitul Maqdis. Maka kalau Bapak Ibu pergi ke sana, di masjid itu, kalau sampai Bapak Ibu ke masjid itu, maka sekitar masjid itu pohon zaitun. Sampai ini. Maka Allah katakan bahwa itu adalah bumi muqaddasah, bumi yang penuh berkah, barakna fiha. Maka kata Imam Syafi'i, karena buminya diberkahi, maka tumbuhan yang tumbuh di situ juga pasti penuh berkah. Apa yang tumbuh di sana? Pohon zaitun. Dia ini menganalisa kepada kita. Apa maksud Rasulullah menjelaskan kepada kita, fa innaha min syajaratin mubarakah. Kata dia ada beberapa kemungkinan. Yang pertama karena dia memang buahan minyak yang banyak manfaatnya. Kedua karena pohon itu tumbuh di bumi yang telah Allah berkahi, maka dia menjadi pohon yang penuh berkah. Maka dia katakan di sini wa yalzam min barakatiha barakatu ma yakhruju minha min az-zayd. Maka konsekuensinya karena dia bumi yang diberkahi, tentu kata Imam Syafi'i, berkah seluruh yang tumbuh dan keluar daripadanya. Bapak Ibu sekalian, ini manfaat daripada minyak zaitun, dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengkonsumsi, untuk menjadikan dia sebagai minyak. Tentu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sendiri tak mungkin dia perintahkan kita, dia sendiri tak pakai. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu konsumsi Rasulullah itu adalah roti bersama minyak zaitun. Dan juga Rasulullah sering meminyaki tubuhnya, rambutnya dengan minyak zaitun ini. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian, setelah itu nanti kita akan membicarakan hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik ini menjelaskan makanan lain daripada Rasulullah, dan makanan lain yang dimakan oleh Rasulullah SAW, yaitu namanya dupa. Dalam hadis Anas bin Malik, dia berkata, karena Nabi SAW yujibuhud dupa, fa'utiya bita'amin aw du'iya lahu faja'altu atatabba'uhu fada'ahu fa'adahu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuhu. Anas bin Malik menceritakan salah satu yang digemari makanan oleh Rasulullah adalah buah labu. Makan labu. Tapi labu di Arab itu tidak seperti labu kita besar-besar, tidak. Dia labu kuning yang bundar kecil, seperti bola takraw. Labu itu menarik juga. Jadi Rasulullah menggemari buah labu. Fa'utiya bi ta'amin, maka dia pernah dihidangkan kepada dia makanan, atau dia diundang untuk sebuah jamuan, lalu faja'altu atatabba'u, maka lalu saya milih, kata siapa Anas Malik, dari dalam makanan itu ada labu, maka saya pilih, saya ambil labu itu, saya kumpulkan dan saya taruh di hadapan Rasulullah SAW, karena saya tahu bahwa Rasulullah menyukai labu. InsyaAllah kita bahas nanti pada pertemuan akan datang. Qul hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.